Ini adalah merupakan bahan andalan saya ya, yaitu untuk imunitas tanaman ataupun perlindungan tanaman, baik itu dari patogen jamur ataupun serangan hama seperti hama kutu, hama penghisap lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bazar Organik. Nah oke, dalam kesempatan video kali ini masih tetap ya kita dalam satu tema, yaitu tentang dunia pertanian. Dan di sini saya akan berbagi kepada para sahabat ini semua ilmu tentang pertanian sesuai dengan pengalaman yang saya alami dan juga yang saya terapkan ke tanaman cabai saya. Dan hari ini tanggal 25 Juni tahun 2024, tepat usia 22 hari ya, 22 hari setelah tanam. Dan ini kondisinya seperti ini, bisa dicek ya sahabat tani semua. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya merata, tingkat kematian masih 0, alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga untuk pertumbuhan di setiap tanaman, di setiap bedengan, alhamdulillah normal. Pertumbuhan tunas baru terus bermunculan, baik di batang pokok dan juga di tunas air yang saya pelihara ini ya. Jadi ini rencananya tanaman cabai saya ini tidak saya lakukan perlan tunas. Jadi semua tunas yang muncul, yang produktif tentunya ya, itu akan saya pelihara. Nah, jadi hari ini jadwal saya yaitu melakukan pengocoran sekaligus penyepraian juga ya sahabat tani semua. Nah, akan tetapi kalau sahabat tani tanamannya buahnya kemudian waktunya tidak memungkinkan, itu bisa dilakukan 2 kali ya. Jadi hari ini melakukan pengocoran, besok melakukan penyepraian. Nah, itu jika sahabat tani ingin menggunakan metode yang saya lakukan ini. Jadi kalau hari ini saya melakukan 2 kegiatan sekaligus, penyepraian dan juga pengocoran ya sahabat tani. Jadi untuk melindungi tanaman yang gemoy-gemoy ini, agar supaya tanaman yang gemoy seperti ini tidak terserang oleh patogen jamur ataupun serangan hama seperti kutu dan hama yang lainnya ya sahabat tani semua. Dan untuk hari ini bahan yang saya gunakan yaitu 2 bahan. Yang pertama yaitu di sini saya menggunakan pupuk mineral dan juga pelapis tanaman ya sahabat tani dengan merek dagang Cover WP. Nah, ini merupakan bahan perlindungan tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat, pembasah dan penyerbar, serta dilengkapi dengan unsur mikro yang berbentuk tepung yang sangat bagus sekali ya. Ini menurut saya bagus sekali untuk melindungi tanaman kita baik dari serangan patogen jamur ataupun serangan hama ya sahabat tani, karena dia merupakan zat pelapis tanaman. Jadi perlindungan tanaman dari luar ya. Jadi dia itu melapisi tanaman agar supaya dia itu tidak mudah diserang oleh patogen jamur ataupun serangan hama seperti kutu dan hama yang lain sebagainya ya sahabat tani. Jadi Cover ini sangat bagus sekali untuk melindungi tanaman dari seperti ya yang ada di gambarnya ini ya, patek dan juga bercak daun ya. Nah, biasanya kalau tanaman di usia-usia ini itu biasanya rawan sekali terserang oleh bercak daun ya sahabat tani, yang sehingganya ini tepat sekali saya menggunakan pupuk Cover WP ini. Nah, jadi untuk komposisi dari Cover WP ini adalah yang pertama yaitu silika teraktivasi 32,63%, kemudian mangan oksida yaitu 1,1%. Nah, ini Cover WP ini adalah merupakan bahan yang mengandung partikel berukuran mikron yang berbentuk lapisan perlindungan pada permukaan tanaman untuk menghambat dan mengurangi penyebaran spora jamur dan juga bakteri ya sahabat tani. Nah, ini manfaat daripada Cover WP. Kemudian ketika kita menggunakan Cover WP ini, itu kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya perekat ya sahabat tani, karena Cover WP ini sangat multifungsi sekali, bisa dicampur dengan saat kita melakukan penyemprotan pestisida ataupun penyemprotan pengaplikasian pupuk daun ya sahabat tani, karena dia merupakan bahan yang dilengkapi dengan perekat
pembasah dan juga penyebar aplikasi pestisida, terutama yang berbentuk formula ya, ataupun berbentuk powder. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan ini, kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya perekat ya, sahabat tani. Nah, juga manfaat dari cover WP ini bisa sebagai pH buffer ya. Jadi misalkan ketika seperti di tempat saya ini, jadi dari kemarin sampai pagi tadi itu diguyur hujan terus. Nah, itu dikhawatirkan kondisi pH pada permukaan daun, batang itu menjadi naik ya. Nah, dengan mengaplikasikan cover WP ini, itu bisa dijadikan sebagai pH buffer ya, untuk mengurangi keasaman pada permukaan tanaman ya, yang sehingganya ini mengurangi resiko terserang bercak daun dan juga ansa ya, sahabat tani semua. Nah, ini salah satu manfaat daripada cover WP. Nah, ini sedikit saya bacakan ya, manfaat daripada Kalha ini: meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama ataupun penyakit patogen. Kemudian merangsang serabut bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan juga fosfat ya. Nah, ini manfaat pemberian Kalha di usia 22 hari ya, ataupun di usia 22 hari ke atas. Jadi ini usia 22 hari ini saya awal melakukan pengaplikasian Kalha dengan cara dikocor ya, sahabat tani. Nah, ini untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara nitrogen dan juga fosfat. Jadi pemupukan yang pertama yang kemarin saya berikan itu adalah merupakan fosfat, yang ada saya tambahkan sedikit yang mengandung nitrogen ya, sahabat tani. Nah, ini dengan mengaplikasi ini mudah-mudahan ini mampu terserap sempurna oleh akar-akar ya, sahabat tani. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua. Jadi untuk pengaplikasian yang pertama, di sini saya melakukan pengaplikasian pengocoran Kalha ataupun pengaplikasian Kalha. Kenapa saya melakukan yang pertama yaitu pengaplikasian Kalha? Karena Kalha ini mampu melindungi tanaman kita dari dalam ya, terutama yang dari perakaran, karena dia mampu menetralkan pH ya. Jadi setelah sehabis hujan, semalam diguyur hujan, itu ditakutkan, dikhawatirkan pH-nya itu naik, maka saya segera mungkin melakukan pengocoran Kalha ataupun kalsium asam humat. Nah, untuk dosisnya di sini saya menggunakan 2 sendok makan per 20 liter air ya. Jadi per 10 liter air itu diberikan 1 sendok makan. Nah, kalau untuk dosisnya, sahabat tani bisa mengikuti yang ada di petunjuk ini, di kemasan itu ada. Tapi di sini saya menggunakan dosis 2 sendok makan per 20 liter air ya, sahabat tani. Karena saya sudah mendapatkan manfaatnya dan sering menggunakan Kalha dengan dosis 2 sendok makan per 20 liter air, itu manfaatnya cukup bagus. Makanya saya pertahankan dengan dosis seperti itu agar supaya lebih irit, tapi manfaatnya tetap dapat kita rasakan ya, sahabat tani. Oke, setelah dimasukkan 2 sendok makan Kalhanya, sambil diaduk sambil diisi airnya ya. Nah, oke, setelah kita masukkan dengan dosis 2 sendok makan per 20 liter air, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian. Nah, untuk dosis pengaplikasiannya di sini saya menggunakan 1 gelas per tanaman ataupun 200 ml per tanaman ya. Nah, untuk intervalnya kalau untuk rutinan itu 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali tidak masalah ya, sahabat tani semua. 1 minggu ataupun 10 hari sekali itu kalau untuk rutinan. Akan tetapi kalau sering terjadi hujan, misalkan 1 minggu itu hujannya 5 hari, berarti agar supaya tanaman kita itu lebih kebal, menetralkan pH, itu diaplikasikan 3 hari sekali ya, sahabat tani. Nah, untuk dosisnya tetap sama, yaitu per 20 liter air diberikan 2 sendok makan, dan per tanaman yaitu 1 gelas ataupun 200 ml. Nah, jadi seperti itu tadi para sahabat tani semua, cara saya memberikan perlindungan ke tanaman cabai saya, baik itu yang diberikan melalui dalam ataupun dari luar tanaman ya. Nah, yang dari dalam yaitu dengan cara dikocor menggunakan dan juga asam humat. Di sini saya memakai merek dagang Kalha.
Dan juga untuk yang dari luar itu saya berikan dengan mengaplikasikan penyepreian cover WP. Jadi cover WP itu merupakan untuk perlindungan tanaman yang dari luar ya, sahabat tani semua. Nah, untuk video kali ini jadi saya cukupkan sekian dulu, khususnya untuk perlindungan dari dalam tanaman ya, yaitu dengan cara dikocor melalui perakaran. Nah, insya Allah nanti akan saya buatkan video yang part kedua, yang bagian 2, yaitu pengaplikasian cover WP ataupun melakukan perlindungan tanaman yang dari luar ya, agar supaya tanaman kita itu sangat dibenci oleh hama dan benar-benar kuat, yang sehingganya tanaman kita terbebas dari serangan patogen jamur dan juga hama, serangan hama kutu dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi dalam video ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.